sini saya menjelaskan tentang situasi perkembangan COVID-19 ya. Nah, jadi kasus tersebut dapat terdeteksi dari sumber data WHO Kemenkes tanggal 30 Juli 2020. Total kasus terkonfirmasi COVID-19 global pada tanggal 30 Juli 2020 yaitu 16,812,755 kasus dengan 662,09 kematian. CVR 3,9% di 215 negara terjangkit dan 171 negara transmisi lokal. Daftar negara terjangkit COVID-19 dapat bertambah setiap harinya mengikuti perkembangan data dan informasi yang didapatkan dari Kemenkes Situation Report WHO. Nah, pengembangan COVID-19 atau disebut corona yaitu banyaknya masyarakat yang kurang memperhatikan protokol kesehatan. Terlebih pula sekarang banyak aksesan atau pekerja lokal yang menangani kasus tersebut kurang waspada dalam tindakan penyakit tersebut. Dapat kita lihat untuk penanganannya bagi rumah sakit ya, yang dapat kelompok 1 analisa bahwa rumah sakit harus melakukan penanganan secepatnya untuk luasnya penyebaran COVID-19 tersebut, baik global maupun daerah, perkotaan maupun wilayah. Nah, jadi dari kasus tersebut pihak rumah sakit atau operasional rumah sakit harus melakukan tindakan yang mana di rumah sakit tersebut tidak ada lagi gerombolan atau kumpulan keluarga atau temannya si pasien yang terjangkit tersebut atau pasien-pasien umum lainnya. Nah, halnya mungkin rumah sakit tersebut melakukan pemagaran atau pembatasan jam kunjung atau dilihat dari kondisi pasien tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya bertugas untuk mempresentasikan proposal klinik COVID-19 di Rumah Sakit Harapan Bunda yang sudah kami buat pada waktu lalu. Di sini khususnya saya akan menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari pembuatan proposal ini dan juga sasarannya kemana. Ya, langsung saja. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tujuan. Di sini kami memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Dan sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan umumnya. Di sini kami memiliki tujuan umum yaitu untuk meningkatkan mutu, cakupan, efisien pelayanan kesehatan pada masyarakat. Nah, di sini kami memiliki visi misinya yaitu untuk menjadi rumah sakit nomor 1 di Indonesia, khususnya di cakupan masyarakat Kabupaten Bandar Lampung. Nah, di sini kami ingin memberikan mutu yang baik maupun itu dari segi fasilitas ataupun pelayanan
yang mana memberikan kenyamanan kepada masyarakat sesuai yang dibutuhkan kepada masyarakat itu sendiri, dan juga untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas yang membuat masyarakat puas terhadap pelayanan kami itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan yang kedua, yaitu tujuan yang kedua ini tujuan khusus, yang mana yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan kemampuan dalam menangani COVID-19. Nah, di sini kami meningkatkan pengetahuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan ini bahwasanya memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya COVID-19 ini bisa dicegah dengan memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan. Di sini kami memiliki visi, yaitu untuk menjadi layanan pasien, memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 yang memenuhi syarat standar pelayanan kesehatan dengan mementingkan pelayanan kesehatan yang profesional, yang menekankan upaya preventif dan kuratif. Nah, di sini kami memberikan pelayanan preventif, yaitu untuk pencegahan. Harus memberikan pertama itu untuk pencegahan sebelum terjadinya penanganan terhadap pasien itu sendiri. Dan di sini memiliki visi misi klinik COVID-19 adalah memberikan layanan yang profesional dan pelayanan dokter yang berkualitas, itu dari segi dokternya yang sangat berkualitas. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang sasaran dari kegiatan pelayanan COVID-19. Di sini kami memberikan sasaran terhadap masyarakat seluruh Indonesia, tapi khususnya terhadap Kabupaten Bandar Lampung yang terdapat di posko kami. Di sini kami ingin sasarannya terhadap masyarakat di situ. Jadi cakupannya terhadap masyarakat yang terdampak atau terjangkit COVID-19, khususnya di Kabupaten Bandar Lampung atau Lampung Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan kelanjutan dari apa yang sudah dibahas oleh Saudara Ibnu Fauzan, yaitu tentang kegiatan pokok dan rancangan kegiatan di RS RS kita. Ya. Langsung saja, yang pertama kegiatan pokok. Nah, adapun kegiatan yang akan kita laksanakan di RS kita, yaitu yang pertama melakukan tindakan promotif. Nah, yang mana tindakan promotif ini diharapkan bisa mengedukasi kepada setiap masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu melakukan tindakan preventif. Nah, tentunya dalam kegiatan preventif ini yaitu dengan melakukan pengobatan kepada pasien yang suspek COVID-19, sehingga diharapkan pasien yang suspek COVID-19 cepat pulih kembali, seperti itu. Dan tentunya dengan pelayanan yang layak, seperti itu. Kemudian rancangan kegiatan. Adapun rancangan kegiatan yang akan kita laksanakan di RS kita yaitu dalam bagan sudah kita gambarkan di proposal yang sudah kita buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang mana pasien dan pengantar datang ke rumah sakit, kemudian menunggu di ruang tunggu dan melaksanakan administrasi di ruang pendaftaran. Kemudian si pasien masuk ke ruang pemeriksaan COVID-19, sehingga ketika setelah dilakukan pemeriksaan, jika seandainya pasien tersebut harus melakukan rawat inap atas
anjuran dari tenaga medis atau dokter, maka harus dirawat inap. Kemudian apabila tidak dianjurkan, maka boleh pulang dengan melakukan pembayaran dan langsung pulang. Itu rancangan kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini tentunya ini ada suatu hal yang penting, karena dalam strategi pemasaran ini menentukan baik atau tidaknya nanti berkembang atau tidaknya suatu rumah sakit tersebut. Karena tanpa pemasaran rumah sakit tidak akan dikenal seperti itu, dan juga susah untuk berkembang karena pasien yang berkunjung kurang seperti itu. Nah, di sini strategi yang akan kita laksanakan yaitu dengan menerapkan atau melaksanakan memberikan harga yang kompetitif, yang sesuai dengan kemampuan masyarakat di daerah tersebut. Misalkan penduduk RS kita yaitu di sekitar Lampung, maka pembayarnya misalkan UMR-nya 2.500.000, 2 jutaan lebih lah seperti itu. Maka dalam menentukan harganya kita tidak memperkirakan di harga seperti itulah. Jadi kita akan memberikan harga yang kompetitif dan terjangkau untuk masyarakat setempat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sarana prasarana dan juga rencana anggaran. Nah, di sini untuk sarana prasarana tentunya kita akan membuat semaksimal mungkin untuk memberikan sesempurna mungkin lah seperti itu. Yang mana di antara sarana prasarana yang akan kita adakan yaitu meliputi sarana laboratorium. Nah, di sini juga laboratorium harus sudah ada PCR-nya seperti itu. Kemudian prasarana umum seperti ruang tunggu dan ruang lainnya seperti itu. Kemudian pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah ini juga sangat penting karena tanpa ada pengolahan ini maka limbah akan tidak terkondisikan sehingga menimbulkan masalah-masalah lainnya di masyarakat seperti itu. Kemudian peralatan medis yang lengkap. Kemudian sirkulasi listrik yang memadai. Kemudian sirkulasi udara juga yang baik. Nah, ini sudah ada ketetapan-ketetapan di dalam undang-undang atau peraturan menteri Permenkes bagaimana suatu rumah sakit di dalam mengelola sirkulasi udaranya seperti itu. Kemudian ruang umum lainnya seperti musola dan kamar mandi dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Nah, di sini tentunya yang akan kita adakan yaitu tenaga medis. Karena tanpa tenaga medis maka tidak akan ada yang akan mengobati di rumah sakit seperti itu. Maka tenaga medis harus kita siapkan disesuaikan dengan kebutuhannya seperti itu. Misalkan di sini kita RS COVID-19, maka yang perlu kita tekankan yaitu tenaga medis dokter spesialis paru atau dokter umum seperti itu. Kemudian tenaga lainnya perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, ahli gizi, psikolog, dan laboratorian. Kemudian tenaga non kesehatan lainnya tenaga administrasi dan tenaga kebersihan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu rencana anggaran di RS COVID-19 Budi Harapan. Yang mana dalam anggaran ini sudah kami cantumkan rinciannya di proposal yang sudah kita buat. Adapun di sini mungkin tidak saya rincikan karena memang sudah ada di proposal, karena
lebih mengerti membaca atau dilihat gitu, karena susah, tidak ada slide-nya seperti itu. Jadi boleh dilihat di proposal yang telah kita buat, rencana anggarannya seperti dokter spesialis berapa, kemudian perawat berapa, bidan berapa, apoteker dan sebagainya, dan peralatan-peralatan yang akan kita adakan seperti masker, hazmat dan lain sebagainya. Itu sudah kita anggarkan sedetail mungkin, dan juga tentu kita akan mengalokasikan dana tidak terduga, karena tentu manusia itu tidak sempurna, maka perlu diadakan dana dana tidak terduga. Hal ini perlu untuk meminimalisir kejadian yang di luar dugaan kita. Nah, maka ketika ada kejadian di luar dugaan kita, kita sudah menyiapkan anggaran untuk meminimalisirnya seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan yang telah dibahas oleh saudara Jalil tadi ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sub strategi pemasaran, kemudian penentuan harga, sarana prasarana, rancangan anggaran, dan juga desain layout, serta nanti aku selipin ada pemilihan lokasi. Jadi yang pertama adalah bahasa mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini sangat diperlukan agar klinik COVID-19 ini bisa diketahui oleh khalayak umum ya. Nantinya kami akan menyebarkan informasi ini kepada masyarakat luas melalui media poster, leaflet, dan juga disebar di berbagai media sosial, melalui video juga. Kemudian untuk penentuan harga, dalam penentuan harga sendiri kita menentukan harga dengan cara mengukur biaya yang dikeluarkan dalam menangani pasien COVID-19 atau dalam melakukan pemeriksaan. Baru kita menentukan harganya seperti itu. Kemudian sebelumnya saya akan membahas mengenai kenapa sih dipilih lokasi di Bandar Lampung, ada apa. Nah, saya dipilih di klinik COVID-19 ini itu berkaitan dengan Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi rumah sakit klinik COVID-19 ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Rumah Sakit Harapan Bunda. Jadi Rumah Sakit Harapan Bunda ini memilih diletaknya di Bandar Lampung disebabkan karena memang sangat ini ya, karena belum banyak rumah sakit juga. Ya udah lumayan ya, ada 1, 2 beberapa, cuman belum tersebar banyak ya di rumah sakit yang ada di Bandar Lampung juga, terutama dalam kaitannya dengan fasilitas COVID-19 ini juga belum banyak juga yang memprioritaskan banget sampai dibuatnya klinik seperti ini. Jadi makanya Rumah Sakit Harapan Bunda ini memilih Bandar Lampung juga karena di sini adalah pusat penyebaran COVID-19 juga. Makanya harus ada rumah sakit yang khusus dalam menangani menangani COVID-19 ini. Nah, kemudian langsunglah berpikir bahwasanya memang harus ada klinik atau fasilitas pelayanan COVID-19. Makanya langsung dicanangkan atau dibuatlah proposal klinik COVID-19 di Bandar Lampung karena melihat adanya penyebaran di sekitar Bandar Lampung seperti itu, dan Bandar Lampung adalah akses yang daerah yang tengah-tengah dan daerah yang lainnya, makanya dipilihlah Bandar Lampung seperti itu. Kemudian untuk sarana prasarana sendiri itu pertama ada sarana prasarana seperti lab itu digunakan untuk mengecek pasien, apakah pasien ini
terkena COVID atau apa. Nah, makanya kan ceknya itu nantinya di lab ya, menggunakan tes PCR. Kemudian selanjutnya itu sarana seperti listrik dan sebagainya, komputer sebagainya itu harus ada di klinik COVID-19 ini. Kemudian dalam rencana anggaran sendiri kita menghitung dari berbagai aspek pengeluaran dikeluarkan oleh klinik COVID-19, mulai dari untuk membayar tenaga medis, kemudian untuk pengadaan APD, pengadaan obat dan sebagainya. Itu di rancangan anggaran sendiri itu termasuk beberapa biaya-biaya pengeluaran. Kemudian dalam bahasan mengenai bahasan dalam mengenai ini ya, saya akan bahas juga mengenai mentoring di evaluasi. Jadi dalam mentoring sendiri nantinya itu menggunakan sistem keaktifan ya, sistem kehadiran dari tenaga medis, dokter maupun perawat dan juga tenaga non medisnya itu melalui presensi menggunakan scan dan juga hard yang menggunakan tanda tangan. Jadi kalau scan itu tinggal ditempelin, dia akan mendeteksi jam berapa datangnya dan sebagainya, kita jadi tahu. Yaitu mentoringnya. Nah, kemudian evaluasinya kita lakukan dengan melihat saran-saran atau masukan-masukan yang diberikan oleh pasien atau pelanggan nantinya ya. Kemudian untuk desain layout sebenarnya di sini kita desain layout sendiri itu, gambaran di proposal sendiri itu hanya ruang periksa doang. Untuk rawat inap dan sebagainya itu belum, karena memang saat pembuatan tidak dicantumkan gitu. Jadi kalau dalam proposal di sini adalah ruang periksa, di sini nanti ada ruang tunggu, kemudian ruang transit pertama itu ke dokter, pemeriksaan dokter, ada ruang periksa juga, ada ruang WC, ada rumah APD dan sebagainya, peralatan pendukung lainnya seperti itu. Kemudian untuk pendaftaran juga itu sebenarnya cukup di bagian pendaftaran di rumah sakit, karena memang ini klinik COVID-19 ini adalah fasilitas pelayanan yang ada di rumah sakit Harapan Bunda, makanya memang tidak dicantumkan dalam desain tersebut, karena itu hanya ada ruang periksanya doang seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.